Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengajar Perpajakan 1, Pak Wianto. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Putri Utami NPM 193. Di sini saya akan membahas tentang kasus PPH Badan. Berikut adalah kasus soal PPH Badan. Baik, untuk soal yang pertama yaitu Jadi dari hasil rekonsiliasi tersebut didapatkanlah laba fiskal yaitu 134.590.000, di mana pajak terutang perusahaan adalah 25% dikali 134.590.000 tersebut adalah 33.647.500 rupiah. Baik, untuk penjelasannya akan saya bahas. Baik, untuk HPP dikoreksi positif sebesar 600.000 atas BUP seragam karyawan dan koreksi negatif sebesar 100.000 atas biaya penurunan persediaan bahan baku. Dan yang kedua yaitu beban rekreasi karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan dimasukkan dalam beban gaji sebesar 600, yaitu termasuk koreksi positif. Yaitu selanjutnya ada nomor 3, perhitungan beban depresiasi pabrik dan kantor. Di sini perhitungan untuk pabrik, di mana ada bangunan, peralatan 1, peralatan 2, dan mobil box, di mana ada perhitungan secara akuntansi dan fiskal, di mana ada koreksi untuk bangunan, koreksi negatif 4 juta, peralatan 1 negatif 5 juta, peralatan 2 negatif 7.500.000, dan yang terakhir mobil box yaitu negatif 700. Jadi didapatkan hasil koreksi negatif yaitu 17.200.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan depresiasi kantor, yaitu di mana ada gedung, peralatan, dan kendaraan dinas, perhitungannya secara akuntansi dan fiskal. Gedung yaitu mendapat koreksi negatif 1 juta, peralatan mendapat koreksi negatif 1.600.000, dan kendaraan dinas mendapatkan koreksi negatif yaitu 400.000. Jadi totalnya yaitu 3 juta. Jadi total beban depresiasi pabrik dan kantor dikoreksi negatif sebesar 17.200.000 ditambah dengan 3 juta yaitu 20.200.000. Baik, selanjutnya itu penjelasan untuk nomor 4 yaitu biaya penjualan, di mana biaya pemeliharaan dan bensin untuk kendaraan direksi sebesar 200.000 dimasukkan ke dalam koreksi positif karena untuk menanggung biaya pemeliharaan untuk kendaraan direksi. Kemudian yang nomor 5, biaya pemasaran, di mana di dalamnya terdapat biaya entertainment dikoreksi positif sebesar 800.000 karena biaya tersebut tidak memiliki daftar nominatif sehingga tidak diperbolehkan menjadi pengurang dalam perhitungan laba rugi koreksi positif. Yang nomor 6, beban untuk seragam karyawan bagian administrasi sebesar 300.000 dan biaya konsumsi rapat sebesar 50.000 masuk ke dalam biaya administrasi lainnya sebesar 350.000 masuk dalam koreksi positif. Baik, untuk nomor 7 dijelaskan bahwa dalam pasal 6 disebutkan jenis sumbangan apa saja yang diperbolehkan menjadi beban, diantaranya yaitu 6I, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. 6J, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, yaitu ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 6K, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 6L,
sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur oleh peraturan pemerintah, dan yang terakhir 6M yaitu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan data di atas, maka kita bisa menentukan biaya sumbangan yang harus dikoreksi adalah biaya kegiatan sosial 300.000 dan pembangunan sarana pendidikan 800.000 dan bantuan kegiatan keagamaan sejumlah 500.000. Asumsi semua bantuan selain yang dikoreksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Baik, untuk penjelasan nomor 8 yaitu perhitungan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan nilai buku akuntansi dan nilai fiskal, yaitu perhitungan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan nilai akuntansi dan nilai fiskal. Tanah yaitu akuntansi dapat keuntungan penjualan 3.600.000 dan fiskal keuntungannya yaitu sama 3.600.000, jadi tidak ada koreksi. Kemudian untuk bangunan, akuntansi mendapatkan keuntungan penjualan 5.400.000, sedangkan fiskal yaitu mendapat keuntungan penjualan 6 juta, jadi dapat koreksi positif yaitu 600. Jadi untuk total koreksi positif yaitu sebesar 600.000. Baik, untuk penjelasan nomor 9 yaitu dividen dari PT Nikita sudah dicatat dengan nilai bersih, sudah dipotong pajak dalam laporan laba rugi perusahaan, maka perlu mengembalikan nilai bruto dari dividen ini. Hal ini agar pencatatan dalam laporan laba rugi ini konsisten. Akun-akun yang dicatat dalam nilai bruto yaitu 2.800.000 dibagi 0,6 atau 60%, yaitu didapatkan hasil 4.666.666 rupiah,7 dibulatkan menjadi 4.700.000. Sama halnya untuk penjelasan nomor 10 yaitu dividen dari Bella INC. Sama halnya dengan dividen dari PT Nitika, harus dikembalikan ke nilai brutonya baru kemudian dilaporkan dalam laporan laba rugi, yaitu nilai bruto dividen 4 juta dibagi 0,8 atau 80%, yaitu dapatkan hasil 55 juta. Baik, penjelasan nomor 11, PT Anggrek memiliki laba atas kepemilikannya yaitu 40% sebesar 10 juta, dan menurut dividen payout ratio dibagi 50%, jadi perhitungannya yaitu 10 juta dikali 50% yaitu 5 juta, dan menjadi koreksi positif. Baik, untuk penjelasan nomor 12 yaitu sama halnya dengan PT Anggrek, PT Soka memiliki laba atas kepemilikannya yaitu 20% sebesar 10 juta. Menurut dividen payout ratio dibagi 50%, jadi perhitungannya yaitu 10 juta dikali 50% yaitu 5 juta, menjadi koreksi positif. Dan untuk penjelasan nomor 13 yaitu pendapatan dari hasil investasi jangka pendek berupa capital gain yang telah terrealisasikan yaitu sebesar 1.400.000 dan yang belum terrealisasikan yaitu 400. Maka dari itu yang belum terrealisasikan adalah sejumlah 400, perlu dikoreksi positif. Baik, untuk penjelasan untuk soal yang kedua yaitu kredit pajak PPh pasal 24, yaitu dari dividen PT Nikita yaitu 40%, tarif pajak luar negeri lebih kecil dari dalam negeri, sehingga PPh pasal 24 yaitu pendapatan luar negeri dikali tarif pajak luar negeri, di mana mendapatkan hasil 7.500.000 dikali 40% yaitu mendapatkan hasil 3 juta. Kemudian untuk dividen Bella INC 20% yaitu tarif pajak luar negeri lebih kecil dari dalam negeri, sehingga PPh pasal 24 yaitu pendapatan luar negeri dikali tarif pajak luar negeri yaitu mendapatkan 9 juta dikali 20% yaitu 1.800.000. Jadi untuk total kredit PPh pasal 24 yaitu 3 juta ditambah 1.800.000 yaitu menjadi 4.800.000. Koreksi ini dilakukan untuk poin nomor 9 dan 10. Pendapatan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi adalah nilai bruto yang belum dikurangi pajak. Baik, jawaban untuk soal nomor 3 yaitu total kredit pajak yaitu PPh pasal 22 yaitu didapatkan hasil 1.500.000, kemudian PPh pasal 24 yaitu 4.800.000, angsuran PPh pasal 25 yaitu 18 juta, kemudian mendapatkan total kredit pajak yaitu 24.300.000. Pajak final yang harus dibayarkan adalah pajak terutang dikurang kredit pajak yaitu sebesar 33.647.500 rupiah dikurang 24.300.000, dapatkan hasil 9.347.500 rupiah.
Berikut adalah jawaban dari soal nomor 4, yaitu perhitungan PPh kurang bayar atau lebih bayar beban pajak kini, yaitu perhitungannya 25% dikali 134.590.000 dapatkan hasil 33.647.500 rupiah. Kemudian PPh dibayarkan di muka atau kredit pajak, yaitu PPh pasal 22 yaitu 1.500.000, PPh pasal 24 yaitu 4.800.000, kemudian angsuran PPh pasal 25 yaitu 18 juta. Jadi total kredit pajak yaitu 24.300.000. Jadi PPh kurang bayar atau beban pajak kini yaitu 9.347.500. Jurnalnya yaitu beban pajak kini di debat yaitu sebesar 33.647.500 rupiah. Kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 22 di kredit sebesar 1.500.000, PPh pasal 24 dikredit 4.800.000, kemudian PPh pasal 25 dikredit 18 juta, dan terakhir kewajiban pajak tanggungan 9.347.500. Baik, jawaban untuk soal nomor 5 yaitu jumlah angsuran pajak tahun 2020. Laba menurut fiskal yaitu 134.590.000 rupiah, penghasilan tidak teratur yaitu keuntungan penjualan aset tetap sebesar 8 juta, kemudian penghasilan kena pajak yaitu dapatkan hasil 125.390.000, pajak terutang yaitu 25% dikali 125.390.000 sama didapat hasil yaitu 31.347.500. Kemudian untuk kredit pajak yaitu PPh pasal 22 yaitu sebesar 1.500.000, PPh pasal 24 yaitu 4.800.000, kemudian angsuran pajak tahun 2020 yaitu 6.300.000. Baik, untuk jawaban dari soal nomor 6 yaitu 3 item yang dapat memunculkan pajak tangguhan yaitu ada beban depresiasi, pengakuan pendapatan dan biaya, dan yang terakhir yaitu nilai persediaan. Beban depresiasi yaitu nilai depresiasi bisa berbeda secara akuntansi dengan fiskal karena adanya perbedaan metode depresiasi dan penentuan umur ekonomis dari suatu aset, sedangkan pengakuan pendapatan biaya yaitu antara fiskal dan komersial bisa berbeda karena adanya perbedaan persyaratan waktu dari pengakuan dari pendapatan dan biaya itu sendiri. Sedangkan nilai persediaan yaitu adanya perbedaan timbul akibat metode yang diperbolehkan oleh akuntansi dengan fiskal untuk menghitung nilai persediaan yang ada yaitu berbeda, yaitu dengan metode laba bruto. Dalam fiskal, metode ini tidak diperbolehkan untuk digunakan guna penilaian jumlah persediaan, sementara dalam akuntansi biasa diperbolehkan. Maka akan timbul perbedaan jika perusahaan mengukur persediaan dengan metode laba bruto, sementara pajak mengukurnya dengan metode rata-rata atau FIFO. Perbedaan-perbedaan di atas yang akhirnya bisa menimbulkan pajak tangguhan. Baik, sekian presentasi dari pemaparan pembahasan kasus PPh Badan. Apabila ada kesalahan kata, angka, ataupun sesuatu hal yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.